Kemarin saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ya, Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast. Ya, bagi podcast, mau salamin dia. Oh, saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, "Duh, ngapain kau di sini?" katanya. "Kamu kan narasumber," gitu ya. Jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang nyerocok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar ya kan. Iya. Kita menyampaikan yang benar ya kan. Iya. Saya kan. Rismon Sianipar, istrinya yang marah-marah itu itu memberikan penegasan bahwa sesungguhnya ijazah Rismon Sianipar itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita sudah menyaksikan di awal video ada satu cuplikan di mana istri Rismon Sianipar ternyata pernah marah ke Pak Yusowa karena disoal ijazahnya di Yamaguchi. Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menarik ya, kenapa kok seorang perempuan ikut terlibat dalam diskursus ini. Betapa menariknya. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa dia emosi terhadap Pak Yusowa ketika ijazah suaminya dipertanyakan. Kenapa dia tidak memarahi suaminya pada saat dia mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ini kan ada dua hal yang memang harus dijawab oleh kita semua. Tetapi apapun itu, yang paling penting bahwa ternyata memang dalam diskursus soal ijazah ini begitu seksinya sampai-sampai istri pun ikut terlibat, nimbrung masuk untuk mengkanter Pak Yusowa, karena kan upaya yang mau dilakukan oleh istrinya si Rismon ini itu mengerem sebenarnya Yusowa agar tidak terlalu dalam menyoal soal Rismon Sianipar. Ya boleh jadi karena memang ijazahnya Rismon ini juga palsu sehingga dia sangat ketakutan manakala itu terblow up ke publik ya. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dari sini kita sudah bisa memahami betul bahwa betapa besarnya mungkin anggaran yang mengalir masuk ke kantong-kantong orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam posisi normal satu isu itu, apalagi ini terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan kepada seorang tokoh, biasanya kalau normal ya istri itu tidak ikut-ikutan, bahkan akan melarang suaminya. Nah ini terbalik sahabat. Kalau kita melihat apa yang menjadi perdebatan hari ini, sekalipun banyak politisi yang mengatakan bahwa ini hal biasa saja, terutama dari PDIP dan dari politisi Golkar yang saya sampaikan tadi malam di video saya itu, bahwa ini hal biasa saja. Tetapi ini bukan lagi hal yang biasa, tapi memang sangat luar biasa, dan persepsi masyarakat memang mengarah pada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah serangan politik yang sengaja diarahkan untuk mendegradasi Pak Jokowi, melemahkan Pak Jokowi. Yang kedua, harapan mereka semua ini adalah agar apapun yang disampaikan Pak Jokowi selama ini atau apapun yang menjadi program-program Pak Jokowi yang cukup sukses ya, bahkan sangat sukses lah, terutama kalau kita yang pernah merasakan suasana COVID dulu, bagaimana Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID, dan itu atas perjuangan Pak Jokowi sebagai presiden dengan kebijakannya. Nah, dengan narasi-narasi seperti ini, maka boleh jadi ke depan yang rakyat ingat itu kalau bicara Pak Jokowi tinggal ijazah palsu dengan pemaksulan Gibran Raka Buming Raka. Dan inilah
yang akan menjadi target mereka. Jadi mereka memang betul-betul mau mendegradasi seluruh reputasi, prestasi yang ditorehkan Pak Jokowi selama ini sebagai seorang pemimpin yang menurut saya, sekali lagi, di Indonesia ini tidak ada satupun yang menyamainya ya selama ada yang namanya presiden. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini lahir dari bawah. Dia menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur dan menjadi presiden. Jadi jenjangnya itu luar biasa secara politik. Artinya tidak bisa dibantah bahwa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu sangat luar biasa kepada Pak Jokowi ini. Nah, itulah semua yang mau dipatahkan oleh para cucung-cucung brengsek ini. Nah, dengan situasi yang ada, sebagaimana video yang saya lampirkan, ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang menyoal ijazah Pak Jokowi ini juga bukan orang bersih. Sebutlah misalnya Desmond Sianipar. Untuk apa istrinya marah-marah kalau memang ijazahnya asli? Semisal ya, yang disampaikan oleh Pitra Doni itu, Doni Pitra, siapa ya? Pitra Doni ya, yang pengacara itu, bahwa silahkan cek ijazah saya dimanapun pernah saya kuliah, mulai dari S1 saya, S2 saya, S3 saya. Kenapa dia sangat percaya diri menyampaikan hal demikian? Ya karena asli. Nah, beda dengan Desmond Sianipar ini, makanya istrinya marah-marah. Nah, itulah karena memang hari ini betapa banyak orang yang hanya pintar mengkoreksi orang lain, tapi dia sendiri sesungguhnya bukan orang yang bersih. Terutama kalau kita lihat yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini, kita bisa review satu-satu kan mereka semua. Sebutlah misalnya Kosinuding. Kosinuding ini adalah mantan ex HTI, dan kita tahu bahwa yang namanya HTI itu adalah salah satu ormas di dunia ya, bukan saja di Indonesia, yang mengusung khilafah. Dan ketika itu terjadi, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang melakukan bugot terhadap negara ini. Itulah kenapa sangat dendam ke Pak Jokowi, karena ormasnya dibukukan dulu. Nah, sama misalnya dengan Egy Sujana. Egy Sujana ini adalah orang yang selalu berlawanan dengan Jokowi, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks kebangsaan. Dan apa yang terjadi, sahabat ya? Tidak pernah menang. Sakit hati ya, mungkin adik-adiknya, junior-juniornya sudah banyak di negara ini yang memiliki jabatan yang sangat modern, dan termasuk saya kira di jabatannya Pak Jokowi, dan dia tidak dapat kebagian, dia berjadi diri. Pertanyaannya adalah, ini soal kapasitas bos, soal loyalitas. Kamu ini kan cara berpikir liar, cara bertindak liar, siapa yang mau gunakan Anda? Sehingga memang kalau terjadi kekecewaan yang luar biasa, ya sah-sah saja. Apalagi Roy Suryo. Roy Suryo ini adalah seorang menteri yang gagal. Dia adalah Menpora yang sampai kemudian ketika dia meninggalkan rumah jabatannya dulu, itu kan jelas ya, panci-panci saja dia pungut semua bawa ke rumahnya. Dan itu sangat viral kala itu. Nah, bahkan sahabat-sahabat, ketika misalnya Roy Suryo mempersoalkan soal khilafnya Pak Jokowi terkait dengan jadwal wisudanya ya, atau KKN-nya ya, yang pernah dibahas oleh Roy Suryo, karena ada perbedaan bulan. Nah, Roy Suryo ini jangankan itu, jadwal-jadwal seperti itu yang sudah berpuluh-puluh tahun dia ingat. Lagu Indonesia Raya saja pernah dia lupa. Apa dia lupa atau memang dia tidak hafal, wallahualam. Tapi itu realitas itu, dan itu di depan ribuan bahkan jutaan orang, karena waktu itu lagi perhelatan sepak bola. Nah, fakta ini memberikan penegasan buat kita semua bahwa memang orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi bukanlah orang-orang beres, memang orang-orang kecewa. Apalagi kalau kita bicara kelompok pengacara yang bergaung di belakangnya semua.
Kan pengacara HTI, pengacara FPI semua itu. Tim pembelang ulama dan akademisi TPUA. Ya sangat disayangkan lah, sangat disayangkan kenapa itu terjadi ya. Tapi sekali lagi bahwa apapun itu saya kira memang bangsa ini harus menghadapi orang-orang ini semua, tidak boleh didiamkan. Nah, termasuk saya kira memang poin pentingnya adalah pihak kepolisian Republik Indonesia harus memang bertindak secara tegas. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka boleh jadi ke depan tidak saja Pak Jokowi yang disoal jasanya, maka banyak orang nanti yang sengaja dipermalukan dengan melakukan tuduhan tanpa data dan fakta karena dianggap bahwa pihak kepolisian sungguh-sungguh jauh dari profesionalisme menangani kasus-kasus seperti ini. Sebab sesungguhnya ini kan nyata ya, bahwa dalam hukum itu kan siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Itu kan jelas sekali tuh. Masa kamu mau lapor misalnya, laporanmu adalah laporan fiktif atau laporan yang tanpa ada data, pasti ditolak lah, karena itu laporan sampah namanya. Nah, itu yang terjadi sebenarnya di Mabes Polri. Jadi tanpa ada gelar perkara khusus pun juga sebenarnya kasus ini sudah jelas ditutup ya, karena orang bodoh pun yang tidak pernah sekolah hukum tahu itu. Nah, itu saya kira yang menjadi poin utama dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Sehingga memang ke depan yang menjadi harapan kita satu-satunya adalah di penegakan hukum. Karena memang negara bisa tegak dimanapun ya, itu memang harus pendekatannya hukum yang harus ditegakkan seadil-adilnya. Nah, sama misalnya agenda-agenda pemaksulan yang dilakukan oleh gerombolan alumni tentara ini. Ini kan sebenarnya tindakan makar ini yang dilakukan oleh mereka dengan asumsi bahwa demi untuk keselamatan bangsa apa yang dia lakukan ini jelas-jelas adalah sebuah tindakan yang melanggar konstitusi. Sebab apa dasarnya misalnya Gibran Rakabuming Raka mau dimaksudkan? Kan tidak ada. Dia tidak korupsi, dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika sebagai seorang presiden, wakil presiden. Sehingga memang orang-orang yang menyoal ini orang sakit hati saja. Apalagi kita tahu lah jenderal-jenderal ini semua kan dulu di barisannya Anies Baswedan kan untuk pilpres. Belum lagi ya mungkin banyak juga usaha-usaha sampingannya yang terblokir pada saat Pak Jokowi, dan sampai hari ini Pak Prabowo tidak peduli kepada mereka. Jadi lebih pada perhatian kepada Pak Prabowo sebenarnya. Mereka ingin diperhatikan, ingin diberi jabatan atau kewenangan. Saya kira itu sahabat ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke Rizwan Syahipar, istrinya yang marah-marah itu itu memberikan penegasan bahwa sesungguhnya ijazah Rizwan Syahipar itu palsu. Itu harus diyakini itu. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.